Kisah ini bermula dari 198 hektar tanah yang berada di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang. Tanah tersebut ber-HGU, hak guna usaha atas nama PT Sinar Kartasura. Pada tanggal 9 Februari tahun 2000, warga membentuk P3TR. P3TR membawahi terdiri dari 5 dusun dan 1 desa di daerah Bandungan. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. Dalam kunjungannya, Surya Chandra mengatakan bahwa sertifikasi lahan akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 September 2021. Perjuangan nafas panjang ini dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2021. 21 tahun perjuangan panjang itu dinanti. 21 tahun reforma agraria. Pagi ini kita berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Sutrisno yang tidak lain adalah koordinator dari P3TR. Seperti apa kisah yang akan dituturkan oleh pria berusia 75 tahun tersebut? Berikut kisah lengkapnya. Setelah tempati Belanda, Jepang, negara ini tahun 55 mengadakan pilihan umum. Setelah itu tahun 57 digarap rakyat bekas Belanda dan Jepang itu tadi, akhirnya itu masuk aset negara. Kurang lebihnya 58, 59 semua petani sudah mendapat titir atau pohir pada waktu itu untuk bayar pajak. Kurang lebih tahun 68 itu ada seorang tentara yang namanya RTKAD pada waktu itu, namanya Mayor Alex, kantornya di Kandang Menjangan Kartosuro, itu datang diberhentikan semua, diadakan rapat di rumahnya Pak Kepala Desa Pak Marjo Genteng. Semuanya diundang, diberi keterangan bahwa mulai besok pagi semua petani dilarang menginjakkan kaki di lahan itu. Karena apa? Akan dibuat TP. TP itu tentara pelajar ini secara dulu. Nah, kurang lebih tahun 70-an itu tidak dibuat TP, tapi ternyata dibuat latihan tanam Legiun Veteran se-Kabupaten Semarang. Kurang lebih 2 tahun, akhirnya tahun 73 menjadi PT Sinar Kartosuro. Sebenarnya peruntukan HGU-nya itu kan untuk Serehwangi ya. Tapi kemudian mereka berusaha peternakan kuda, peternakan sapi, yang kotoran peternakan itu dari hewan-hewan itu mencemari air minum penduduk. Nah, dari situlah kemudian mereka bergerak. Mereka protes, kemudian sampai ke urusan tanah juga, masalah tanah, karena ternyata mereka mengetahui bahwa itu dulunya adalah lahan mereka yang diambil alih oleh perkebunan. Dapat undangan rapat di Balai Desa Genteng,
kurang lebih itu bulan 11 tahun 99. Bulan 11 tahun 99. Di situ saya ngomong, itu ada tanah 250 hektar kok untuk memperkaya hanya seseorang. Kalau dikontrakkan, siapa yang mengontrakkan? Pertanyaan saya. Kalau disewakan, siapa yang menyewakan? Muspika atau Muspida? Diakui aja. Semuanya tidak ada yang mengaku, terus saya perjuangkan. Demo pertama saya ke DPR Jawa Tengah, DPD Jawa Tengah ya. Itu pun hanya 14 orang pada waktu itu. Setelah itu terus ditindaklanjuti ke DPR lagi, ke DPD, bukan kabupaten ya, Jawa Tengah. Terus saya ditindaklanjuti ke Kanwil Jawa Tengah. Terus Kanwil Jawa Tengah akhirnya ke BPN Pusat. Nah setelah BPN Pusat sudah diterima di sana, tapi ternyata dibolak-balik aja. Jakarta memutuskan harus Jawa Tengah harus Jakarta. Kanwil dan Pusat itu berselisih pendapat. Akhirnya saya itu ngamuk, demo. Akhirnya diberi surat pernyataan dari Kanwil bahwa tentang masalah HGUP Lisan Al-Qudro segera dibatalkan dan dimatikan. Kemudian HGU-nya dibatalkan oleh BPN Pusat pada bulan Januari tahun 2001. Nah setelah itu belum selesai kasusnya karena ada gugatan, ada proses banding juga dari Sinar Kartasura yang tidak setuju HGU-nya dibatalkan BPN, kemudian mereka banding pada tahun 2003 putusan keluar memenangkan PT Sinar Kartasura. Kemudian mereka kasasi, terus putusan itu diputus tahun 2009. Intinya memenangkan masyarakat, memenangkan BPN. Biarpun sudah 21 tahun, masih mengerikan, masih pahit sekali. Karena apa? Saya mengajukan sertifikat itu mulai tahun 2003. 2003 sudah mengajukan sertifikat ke Bupati dan BPN. Sudah ada tanggapan baik, tapi ternyata kepala BPN pindah. Pada waktu itu saya kirim surat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang kurang lebih tahun 2015. 2018 saya kirim surat ke Presiden. Ada buktinya toh. Tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Ini secara perjuangan seperti itu. Sampai sekarang belum ada jawaban. Nah sekarang ini yaitu akan sudah terbitkan sertifikat. Itu aja masih rasa pahit, belum ada manisnya. Itu seorang pejuang. Hal itu tidak kunjung diselesaikan dan kemudian tidak kunjung menjadi objek reforma agraria. Karena memang pemerintah sendiri berpatokan bahwa tanah yang hendak diredis itu adalah tanah-tanah yang clean and clear. Artinya sudah tidak ada masalah dalam tanah tersebut, di atas tanah tersebut. Masalah apa? Misalnya adalah konflik. Nah itulah kemudian yang bermuara pada redistribusi lahan, reforma agraria. Reforma agraria kalau cuma penyertifikatan itu bukan reforma agraria. Reforma agraria yang sejati, yang benar-benar itu adalah memberikan hak kepada masyarakat, hak atas tanah begitu, untuk meniadakan ketimpangan penguasaan lahan itu. Baik itu ditinjau dari faktor sejarah, itu adalah tanah-tanah masyarakat gitu ya, yang diambil oleh perusahaan perkebunan maupun yang ditelantarkan. Tidak hanya itu, pagi ini kita berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa kehidupan petani di daerah tersebut. Pak Rubadi adalah salah satu potret petani di Bandungan. Pria dengan 2 anak ini setiap harinya adalah berprofesi sebagai seorang petani dan beberapa hewan ternak yang ada di rumahnya.
Ya keluar ya, udah loncat tuh. Ini apa Pak? Apa? Beli dari kecil atau ini Pak? Beranak gitu. Bagian beranak, bagian beli kecil. Kalau kecil itu harganya berapa Pak? Kalau ini itu Ya. 1 juta. 1 juta. Ya. Itu 1 juta itu umur berapa Pak? Sekitar umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan 1 juta. Kalau udah 1 tahun buat ini Pak, kalau buat korban itu umurnya berapa? Sekitar umur 1 tahun. 1 tahun. Itu harganya berapa Pak? Ya, kambingnya besar kecilnya. Kalau besar bisa nyampe 3 juta. Kalau besar 3 juta. Kecil ya. Berarti umur 1 tahun, kalau udah besar buat korban itu bisa 3 juta ya Pak ya? 3 juta. Lumayan ya Pak ya buat Lumayan. pemasukan keluarga. Tahunan ada, Ya. yang Harian ada, bulanan ada. Kalau nyari rumput Pak, di sini susah nggak Pak? Enggak Enggak. bisa. Banyak ya Pak rumputnya Pak? Nanam sendiri ya. Iya, iya. Itu sekitar aja udah Udah banyak ya Pak? ada banyak. Siang itu Pak Rubadi juga mengajak kita untuk melihat langsung pertanian di ladangnya. Niku tanaman apa Pak? Ini cabai. Bibit cabai nggih. Cabai bibit. Menawi dari penyemaian niku Pak sampai siap ditanam niku pripun Pak? Niki uwur. Nah, mengke saged ditanam niku 1 bulan bisa ditanam. Berarti saking bibit lajeng bisa ditanam satu-satu niku sekitar 1 bulan nggih Pak. Bisa 1 bulan. Menawi ditanam niku Pak, ketika ditanam niku perawatannya pripun Pak? Air atau pripun? Perawatan ini lah kalau air niku musim ya. Kalau musim terang ini ya bawa air. Kalau musim hujan nggak bawa nggak apa-apa. Nyiramnya berapa kali niku Pak dalam 1 hari? 1 hari cukup 1 kali. 1 kali. Untuk pemanen Pak, berapa usianya Pak kalau mau panen? Kalau mau panen itu 3 bulan udah mulai panen. Nah kalau sudah panen itu 1 minggu 1 petik. Oh iya. Terkait niku Pak, harganya pripun Pak saniki? Saniki ya sekitar 40.000. 40.000 1 kilonya Pak. 1 kilo. Niku lombok jenisnya apa Pak? Lombok yang namanya seret. Lombok seret. Nih, lombok seret. 1 kilonya berarti 40.000 Pak. Kalau sekitar 1 kotak sawah ngatain Pak, itu kira-kira berapa kilo Pak? Kalau panen dalam 1 hari itu? Nah, itu kalau manut muatnya biji itu kalau 2.000 ya bisa nyampe 50. Mana apa aja Pak? 2 bulan. Ini untelang. Oke. Ini undi. Kalau yang ini uhung. Kalau mawarnya di mana Pak? Kayaknya ini banyak mawar ya. Ini itu. Oke. Kalau itu oncelang, Untelang ya. kalau panen itu berapa lama Pak? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan panen. Ini ya 2 bulan panen. Sebulan, kalau 2 bulan oncelang itu per kilonya berapa Pak? Ya itu tergantung harga pasar ya. Biasanya ya 5.000 bisa nyampe 10.000 1 kilo. Nek teng mriki niku sayure napa mawon Pak ingkang subur niku Pak? Kul, Nggih. cabai, tomat, buncis, kuntelang. Di sini itu segala macam sayur bisa subur.
Nggih, nggih. Nek lemah nggih subur nggih Pak nggih. Subur. Oh. Ya, subur. Menawi to ya Pak, segampil napa mboten niku? Gampil. Berarti air mudah nggih Pak nggih. Air paling mudah. Nah ini contohnya. Nah, Berarti suhune nggih mendukung nggih Pak nggih. paling mendukung. Menawi panen niku Pak, mangke lajeng didoli pripun Pak? Lewat petani langsung teng pasar napa pripun? Langsung teng pasar. Langsung teng pasar. Karena dekat ini Pak, Dekat. di pasar Bandungan nggih Pak 100 nggih. kilo. Kalau mawar itu panennya berapa lama Pak? Terus harganya gimana? Tiap hari bisa, 3 hari sekali bisa, 1 minggu bisa, tergantung yang mau ambil, yang mau panen. Gitu. Nah, hitungannya itu gimana Pak kalau mawar harganya? Nopo 1 Harganya kiloan atau ukurannya niku? Ukurannya bawa itu apa tenggok. Tenggok. Tenggok, satu tenggok itu kalau enggak payu ya kali 5.000, tapi kalau musim harganya payu naik bisa nyampe 100.000. Paling mahal itu berapa Pak? Paling mahal 300.000. 500 500 bisa, tapi harga nanti kalau mau lebaran itu kan. Berarti itu nyampe. kalau lebaran ya Pak? Ya lebaran bisa nyampe 500.000. Satu tenggok itu. Satu tenggok. Ya. Kalau hitungan Pak, masyarakatnya rata-rata petani semua nggih Pak? Petani semua. Berarti hasil bumi itu sangat berpengaruh nggih. Ya. Nggih. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Surya Chandra, mengunjungi lokasi ini. Dalam beberapa penyampaiannya, Surya Chandra menyatakan bahwa sertifikasi lahan akan diberikan langsung oleh Joko Widodo pada tanggal 24 September 2021. Pemberian simbolis ini menandakan akan mulainya diberikan sertifikat kepada warga dan selanjutnya akan diberikan secara bertahap. Udah masuk, baterai. Justru mudah-mudahan dari keberhasilan dan semangat yang diberikan oleh warga Bandungan ini bisa ditularkan ke teman-teman kita yang masih berjuang. Jadi matur nuwun sangat buat para petani. Ini perjuangan para petani sebetulnya yang ada di sini. Jadi saya kira Ibu Bapak semua punya peran dalam keberhasilan yang sekarang dicapai ini. Nah yang ketiga, terima kasih juga matur nuwun sangat Mbak Tris dan Ibu Bapak sekalian. Bagi kami yang di pemerintahan, saya kira Lantas, dengan diberikannya sertifikasi lahan ini, apakah perjuangan panjang warga Bandungan sudah berakhir? Apakah harapan mereka dan apakah yang akan dilakukan ke depannya? Sangat penting karena petani itu harus bertanah. Kalau petani tidak bertanah kan bisa tidak mencakul, dan itu bertani itu kan buat kehidupan. Makanya selalu diperjuangkan masalah tanah itu. Dan kalau sudah dipaculi sama warga, itu kan kalau sudah selesai nantinya harapannya kan bisa berturun-turun. Ya, itu ini nanti dibuat sertifikat, itu saya sebagai petani sangat bahagia, sangat bangga sebagai petani. Harapan petani ya diselesaikan secara sertifikat. Nah inilah, jadi sertifikasi itu bukan ujung dari perjuangan itu. Sertifikasi itu adalah salah satu instrumen dari proses penguatan aset sehingga keluarga itu merasa aman. Dan saya yakin keluarga-keluarga itu tidak akan memperjualbelikan karena tujuan hidup mereka ya tanah itu. Kalau mereka menjual tanah, mereka melepaskan tujuan hidup, kan begitu logikanya itu.
dan itu diyakinkan secara turun-temurun, secara kelompok oleh organisasi yang namanya P3R. Jadi P3TR, dan itu luar biasa itu. Jadi dengan satu simbol kepimpinan Batris ya. Dan sejak dilahirkan LBH memang memiliki tujuan untuk membersamai gerakan rakyat. Nah, sehingga dalam kerja-kerjanya LBH Semarang bersama belasan LBH kantor lainnya serta LBHI itu menjadikan bantuan hukum struktural sebagai working ideologi dan gerakan. Nah, sehingga dari ideologi kerja yang demikian menjadikan LBH Semarang dalam kerja-kerjanya itu tidak hanya melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam konteks berlitigasi atau pendampingan di pengadilan saja. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh LBH Semarang adalah lebih dari itu. LBH masuk itu menyebut bahwa ini adalah kasus struktural. Ketika kasus struktural itu adalah kemudian merebut hukum untuk kemanfaatan si miskin, melakukan pendidikan sehingga orang yang petani tidak lulus SD itu tahu tentang cara kerjanya hukum agraria. Nah, kemudian muncul inisiatif digugat, ya, menggugat, juga digugat dan proses itu. Kemudian didatangi para pejabat, ini nggak boleh. Mereka bisa menjelaskan secara argumentasi hukum, ya, secara argumentasi. Dan mereka bertindak karena proses-proses pendampingan itu. Apakah ini proses berkat dari LBH? Ya tentu iya. Karena inilah proses dari kerja-kerja pengabdi bantuan hukum yang kemudian saya lihat ini proses ini didampingi secara regenerasi dalam kepemimpinan LBH juga. Uniknya ya, mulai saya, pengganti saya, sampai akhir sekarang ini. Dan yang Anda tahu, kawan-kawan mungkin masyarakat juga luas juga perlu tahu, dalam proses pendampingan yang berganti-ganti direktur itu, P3TR tetap organisasinya satu orang itu yang memimpin. Saya ingin menyatakan bahwa kepemimpinan organisasi tani itu juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, ya kan? Kepemimpinan lokal. Dia memiliki otoritas moral. P3TR ini adalah organisasi yang sangat kuat. Kenapa dia tumbuh kuat? Karena dia tumbuh berdasarkan pengalaman mereka mengorganisir. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak kriminalisasi, banyak tekanan, dan mereka banyak juga mengalami satu proses cara membangun solidaritas. Jadi, itu adalah kontribusi yang kuat nanti setelah sertifikasi. Masyarakat sudah lama ya menggarap lahan itu dan sudah mengambil manfaat juga dari lahan itu, dan pengakuan negara yang ditunggu-tunggu akhirnya akan datang ya. Akhirnya akan datang, dan semoga dengan pengakuan itu kemudian masyarakat tidak diganggu lagi, sehingga mereka bisa melakukan pasca produksi dengan baik, termasuk juga memikirkan bagaimana lahan yang 198 hektar itu mampu bermanfaat bagi mereka semua, memberikan kesejahteraan, dan mereka juga berpikir soal mendayagunakan lahan dan juga pasar ya, memperluas pasar untuk produk-produk pertanian mereka. Nah, hal ini memang untuk menjadikan petani sejahtera itu prosesnya agak panjang juga ya. Meskipun sekarang lahan itu sudah memberikan manfaat, tapi pasca penyertifikatan diharapkan petani juga lebih optimal lagi mengelola lahannya, termasuk memikirkan pasar. Terbangun secara kuat bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun mereka bertahan terkonsolidasi. Jadi maksud saya ujung dari proses ini, kalaupun nanti ada berkah penguatan aset melalui sertifikasi, itu adalah perjuangan mereka sendiri. Maka saya berani menyebut itu adalah land reform by leverage, reforma yang paling sejati, yang terbukti bisa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah Indonesia. Mereka menyebut baik, ya, bisa dilakukan bersama, bisa dilakukan bersama. Setelah 21 tahun lebih masyarakat berjuang dan akhirnya mendapatkan pengakuan, apakah kemudian perjuangan itu berhenti? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena perjuangan itu baru akan kembali dimulai pasca lahan tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
di luar sana yang saat ini masih berkonflik, bermasalah dengan perampasan ruang atau perampasan lahan yang itu menjadi sumber penghidupan mereka untuk kedepannya tetap bisa memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan itu tidak akan begitu menghasilkan ketika itu tidak menjadi satu perjuangan kolektif. Nah, sehingga dengan banyaknya peluang perampasan lahan yang telah diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan, saya rasa kita sudah saatnya semua dari kita sadar, semua dari kita harus paham, dan semua dari kita harus menjadi satu subjek yang berdiri paling depan untuk memperjuangkan hak-haknya kita. Padahal yang namanya petani itu atau manusia itu yang diusahakan adalah tanah. Maka ini nanti kalau tujuan saya, pikiran saya setelah mendapat sertifikat tetap akan saya berjalan lagi di mana-mana tempat teman-teman saya yang belum rampung memperjuangkan haknya rakyat, itu saya akan bantu. Khususnya Jawa Tengah. Karena apa? Pada tahun 2001 atau 2000 itu sudah ada Ortaja, artinya petani Jawa Tengah. Organisasi Tani Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur Papanjati, organisasi petani Jawa Timur, artinya Papanjati pada waktu itu. Nah, sekarang banyak organisasi yang bermunculan. Contoh dari KPA juga baru lahir ya. Kalau LBS sudah lama. Ada SMA macam-macam. Kalau sebelum saya mendapat sertifikat belum akan mempengaruhkan gigi saya. Ini perjuangan saya. Karena yang namanya berjuang sedemuk harus nyari bumi sampai terakhir hidup jiwa saya. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat.